International certification in hospitality training and education from American Hotel and Lodging Educational Institute is now available in Elizabeth International. It is the moment to take a leap to pursue international recognition from well-established institute. Elizabeth International is open the admission for 2 fundamental courses about hospitality from American Hotel and Lodging Educational Institute. The courses are Hospitality Today, an introduction, and the Lodging and Food Service Industry. Get offline training and online examination to obtain international certificate from AHLE. And be ready to start your career in global hospitality industry. If you enjoy eating any kinds of desserts, imagine the joy of creating your own. Imagine a school which taught you the secret to pastry and bakery, that taught you how to make delicious cakes and other mouth-watering dishes. Now what if I told you that one of the best institutes in hospitality and culinary was providing a new course offering you such an amazing opportunity? Yes, you heard me right. Elizabeth International is now offering a special 1-year program to its students to learn pastry and bakery. That's right, now you too can learn the secrets of mouth-watering goodness right here in the Island of Gods. Come join our course in Elizabeth International and embark with us on a journey to learn the knack of what it is like to know all about pastry and bakery. Welcome to Elizabeth International, home of hospitality, a place where you can learn hospitality industry from basic skills, hotel management, international certifications with American Hotel and Lodging Educational Institute to online courses that can be accessed from anywhere right here in the Island of Paradise. Now, whatever your plan is, Elizabeth International can help you to make your dream come true. Visit our social medias or contact us to enroll today. Sobat Easy, salam sukses luar biasa. Senang sekali rasanya saya, Risa Septian, bisa berada di acara yang sangat luar biasa ini. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama back to productivity. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini menghalangi dan menghilangkan semangat kita untuk terus-menerus berinovasi dan lebih produktif lagi. Pandemi COVID-19 ini adalah salah satu momen yang tepat untuk kita saling membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Forensi adalah wadah yang tepat untuk teman-teman sekalian bisa membantu sesama walau di rumah saja. Karena 20% hasil dari penjualan tiket telah kami sumbangkan. Tidak hanya itu, Forensi juga berhasil mengumpulkan donasi bagi masyarakat yang membutuhkan loh. Wah, luar biasa sekali bukan? Dengan telah terrealisasinya Forensi membantu sesama, saya ingin mewakili seluruh panitia Forensi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan donasi dan telah berpartisipasi dalam acara ini. Karena acara kami tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke acara yang selanjutnya. Selamat menyaksikan! We are love. We are the nation of love. We love. We forgive. Change the world. And the change starts within us. We don't hate. We love our sister. Give your little help because it means love.
Ini aku. Ini aku. Kas sedikit tapi kantor bersih nggih. Nggih, semua mangda anget dikit nggak sama. Nggih. Ada 5 tahun ini. Halo sahabat Ezian, perkenalkan saya Dode dari The Bangendra Virtual Studio. Hari ini saya sebagai MC di sini yang akan mengawal acara sampai akhir acara. Jadi di event kali ini sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara kita yang paling keren tahun ini, yaitu Forensi 2020. Event seru ini akan menampilkan banyak acara yang pastinya seru-seru juga. Di antaranya yang pertama, itu ada kolaborasi fun baking antara mahasiswa Elizabeth bersama dengan chef dari Indonesia Pastry Alliance. Dan juga yang kedua ada talk show dengan narasumber kita, Bapak Andi Karyasa. Dan juga Bli Agus Winda dari Yayasan Relawan Bali. Dan juga ada Chef Adi dari Indonesia Pastry Alliance. Dan yang terakhir adalah yang paling ditunggu-tunggu adalah acoustic performance dari Harmonia Band. Baiklah, sebelum itu mari kita simak sambutan dari Bapak Nyoman Sukadana SEMM CHE CBC atau yang akrab disapa Bapak Nyoman selaku founder dan juga sekaligus CEO Elizabeth International. Kepada Bapak Nyoman dipersilakan. Baik, saya izin buka masker ya, karena harus pakai masker. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Terima kasih Bli Dode, idola saya sebenarnya ya. Jadi kalau saya suntuk, saya buka handphone, yang saya cari channelnya Bli Dode Channel. Luar biasa sekali. Dan nggak nyangka hari ini bisa ketemu di sini aslinya. Nanti saya minta tanda tangan. Terus yang saya hormati, saya banggakan, yang sangat luar biasa, Bli Andi Karyasa. Saya panggil Bli ya. Sosok yang sangat luar biasa dalam hal ini yang menginisiasi banyak sekali movement dari relawan yang telah secara nyata menunjukkan kiprah yang luar biasa pada saat kita dalam kondisi krisis seperti sekarang. Dan ini pastinya anak-anak mahasiswa Elizabeth International mendapatkan banyak sekali inspirasi, ya, mendapatkan banyak sekali insight dari movement yang dilakukan oleh Yayasan Relawan Bali. Bli Agus Winda ya selaku relawan juga yang hari ini juga akan banyak berbagi kepada mahasiswa Elizabeth International dan seluruh penonton secara virtual yang bisa menonton di berbagai platform yang disediakan oleh mahasiswa Elizabeth International. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Chef Adi. Terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dan bisa berbagi inspirasi di sini. Tentunya di masa-masa sulit seperti ini juga kita membutuhkan banyak sekali
motivasi-motivasi dan juga masukan-masukan bagaimana memelihara semangat agar tetap bisa produktif. Saya juga ingin mengapresiasi kepada seluruh panitia, tim dari Forensi yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa. Ini adalah event pemungkas dari 7 event dari Elizabeth International, mahasiswa Elizabeth International. Bukan sekedar event saja, tetapi ini sekaligus sebagai sebuah campaign di mana pada saat masa pandemi krisis COVID-19 ini, anak-anak muda, segerombolan anak-anak muda mampu tetap tampil, mampu tetap menunjukkan kreativitas, inovasi, dan lebih daripada itu adalah mereka ini mampu menunjukkan rasa empati yang luar biasa. Dari apa yang dilakukan, dari kegiatan Forensi ini menunjukkan beberapa value, diantaranya adalah value kreativitas, karena acara ini ternyata acara yang dihelat sangat apik sekali, dipersiapkan, dilakukan dan juga dievaluasi dengan sangat baik. Terus yang kedua adalah inovasi, karena ketika pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berhenti dan akhirnya menemukan inovasi-inovasi baru untuk mengimplementasikan apa yang seharusnya kita implementasikan. Tetapi yang sungguh menjadi satu pelajaran penting di sini adalah ketika kita menghadapi banyak sekali tantangan, rintangan, di sini kita bisa melihat sebuah semangat berbagi yang luar biasa. Adik-adik mahasiswa Elizabeth International ke salah satu desa di Karangasem, Desa Ababi, mampu menunjukkan sebuah tindakan turun tangan secara langsung, dan di sana kita bisa belajar total bagaimana kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Jadi agenda ini adalah agenda yang patut kita apresiasi, dan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa Elizabeth International yang sudah mampu melaksanakan agenda ini dengan sangat baik, dan juga ini sebagai salah satu syarat untuk bisa melanjutkan program berikutnya, yaitu menuntaskan program di Elizabeth International sehingga bisa wisuda tahun ini. Tetapi tidak berhenti sampai di sini, kita bersiap untuk menemukan tantangan baru ke depannya, yaitu tantangan yang sesungguhnya, peperangan yang sesungguhnya ketika kita wisuda nanti, mahasiswa-mahasiswa Elizabeth International ini akan berjuang di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Tetapi dengan spirit yang dimiliki, tetapi dengan semangat yang dimiliki saat ini, dan juga antusiasme yang ada saat ini, saya yakin seluruh dari panitia ini akan mampu menunjukkan dirinya sebagai talent-talent yang bersinar nanti ke depannya dan akan mampu melewati badai krisis COVID-19. Sekali lagi terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Hai, selamat pagi sahabat Ezian, salam sukses luar biasa. Hari ini saya akan mendemonstrasikan makanan Nusantara, salah satunya itu black sticky rice dan bubur sumsum. Yang kedua nanti itu ada coklat cake, dan ketiga kita ada cookies. Nah, untuk hari ini nggak mungkin saya juga bekerja sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Salah satunya partner saya, Saudara Ivan. Halo, saya Ivan. Saya bagian event daripada IPA Bali. Dan juga dari tim Elizabeth sendiri. Silakan perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ariani. Saya dari kampus Elizabeth International. Salam sukses luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Anak Nunevian Reni. Saya dari Hotel Super Shengi, kampus Elizabeth Denpasar. Nah, untuk hari ini saya akan memulai kegiatan saya yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat dessert Nusantara. Dari bahan dasarnya itu ketan hitam, sama gula, gelatin, dan water. Itu prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kedua, saya juga akan membuat bubur sumsum dari tepung beras, gula, santan, dan gula merah. Nah, yang kedua nanti kita bikin coklat cake. Itu akan dilakukan oleh Chef Ivan dan nanti dibantu oleh dari tim Elizabeth. Dan ketiga, kita akan membuat cookies.
Ya. Nah, sekarang saya mulai dari saya sama saudara Ivan akan memulai membuat sticky rice dan saudara Ivan akan memulai membuat untuk sponnya. Pertama kita rebus bubur injinnya sampai dia larut dan mereka seperti bubur. Yang pasti kalau untuk bubur injin itu harus kita rendam 1 hari sebelum kita merebusnya, biar lebih mudah dan lebih cepat. Sambil menunggu bubur injinnya, saya akan membuat sumsum, tepung beras, pakai maizena atau corn flour. Pakai santan, sugar, pakai garam, dan water. Udah, tuang 500. Kalau bikin sumsum ini harus dipastiin semuanya tercampur rata dulu, biar nantinya dia nggak bubbling. Ini kita rebus. Oke, langsung ke sponsnya. Telur, pertama kita mix telurnya dengan juga sponsnya. Kita akan panaskan susu dan juga butter. Udah, lalu masukkan sugarnya juga. Saya panaskan di microwave. Ini bisa langsung di mixer? Ya, dengan balon whisk ya.
besar sampai dia fluffy, dan kalau kita di itu dia nggak drop. Terus sampai dia butternya cair. Nah nanti ini dia nggak boleh panas ya, butter dengan ininya. Pas masukin tepung sama ininya kita langsung aja masukin semuanya atau kita masukin semuanya. Spons itu harus tepat karena kita nggak pakai emulsify atau jadi natural semua. Dan ini cocoa powder saya campur dengan tepung lalu diaduk karena dia sama-sama dry ingredient, jadi nggak apa. Pindah sana. Terus kita masukkan pelan-pelan. Iya. Biar lebih aman, kita aduk di luar. Pelan-pelan, dia nggak boleh terlalu kenceng. Kalau kenceng dia akan turun, drop. Ngebake-nya di suhu 180 derajat. Kita lihat sekitar 30 menit. Nanti sampai dia golden brown dan dalamnya matang. Udah rata, kita masukkan ke adonan, ke cetakan. Nah, langsung dah kita masukin ke oven. Sorry. Nah, beganasnya ini saya bikin pakai kompon aja untuk biar gampang nanti nyarinya, ya kan. Aku campurin sama di krimnya ini aku campurin sama glukos. Nah, glukos ini biar dia nanti set setelah dia dingin, kayak gitu. Nah, kita boil. Aku boil di belakangnya. Boleh minta tolong? Hai sahabat Isian, salam sukses luar biasa. Hari ini saya sudah melakukan aktivitas kegiatan yang pertama saya bicarakan untuk memproduksi makanan Nusantara, coklat cake dan cookies. Cookies juga akan dibagi untuk charity atau acara di saat Zoom nantinya yang akan lebih lanjutnya di-share oleh tim Elizabeth. Semoga sukses selalu, sehat selalu, selalu tampil luar biasa.
Halo sahabat Asian, salam sukses luar biasa. Saya Dode sebagai host di sini dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam virtual event kita yaitu Forensi 2020. Baik, langsung saja kita akan memulai diskusi kita bersama para narasumber yang sangat spesial pada sore hari ini yang akan saya perkenalkan dari yang tengah-tengah terlebih dahulu ya. Dari tengah-tengah kita hari ini ada Bli Andi Karyasa dan juga di sebelah saya ada Bli Agus Winda dan juga di sebelah saya juga sebelah ujung itu ada Chef Adi Juniarto. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik, sementara baik-baik semuanya. Ya, kita sepakat ya panggil Bli aja ya untuk Blinya dan saya panggil Chef Adi. Yes. It's okay semuanya? Siap. Oke, baik. Supaya lebih gampang kita diskusi. Baik, teman-teman, yang paling pertama saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bli Winda. Halo Bli Winda. Ya. Oke, Bli Winda, baik. Lepas sebentar, nggak apa-apa ya. Ya. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Perjalanan macet tadi di sini? Apa lancar? Lancar. Lancar. Sengkara sampai selamat sampai tujuan. Iya, apalagi pandemi ya kita harus jaga kondisi, jaga kesehatan semuanya. Baik, kalau boleh tahu nih Bli Winda asalnya dari mana? Saya asli Karangasem. Asli Karangasem. Ya. Asli Karangasem. Saat ini kegiatannya apa aja di Karangasem? Dari salah satunya di beliau ketua yayasan. Jadi saya sendiri di kemanusiaan. Ya. Seharian saya juga bekerja. Jadi untuk freelance property. Baik. Jadi dari sisa waktu yang saya punya, saya pakai untuk berjalan di kemanusiaan. Di kemanusiaan yang baik sekali. Berarti sambil kerja, sambil juga jalan di kemanusiaan ya, sosial yang membantu teman-teman yang kesulitan barangkali. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bli Winda itu dari kapan mulai untuk ikut dalam menjadi relawan lah istilahnya? Mulai kapan terketuk hatinya? Cukup panjang sih sebenarnya, karena dulu saya sudah mengalami banyak hal di kehidupan. Jadi cukup singkat waktu saya diberi kesempatan dari umur saya 30 tahun. Jadi kehidupan saya sangat panjang, dapat cobaan, dari teguran juga dari beliau. Saya sendiri mengalami hampir juga ada gitu dari kehidupan saya. Jadi saya diberikan kesempatan kedua untuk berbuat lebih dari sebelumnya untuk belajar lagi di hidup. Jadi setelah saya kembali itu, jadi saya berjanji untuk dua hal di kehidupan ini, untuk jadi penerima rezeki dan saya akan menjadi pemberi atau menjadi perpanjangan tangan dari para donatur yang mempunyai dana untuk berbagi kepada sesama. Itu singkatnya yang bisa Tiang jelaskan. Kalau boleh tahu tadi kan ada bilang hampir nggak ada, itu gimana? Boleh nggak diceritain? Dulu secara general aja. Ya, dulu sebenarnya saya pernah tidak sadarkan diri dengan saya mencari jati diri di masa muda. Jadi jatuh banyak kabel juga di sini di badan. Jadi saya nggak ingat itu kenapa. Jadi setelah saya kembali diceritakan dengan rekan, dari kehidupan itulah saya menemui banyak hal di hidup ini. Tidak hanya sempit di dunia ini, hanya melakukan hal yang sebatas kehidupan nyata yang kita lakukan sehari-hari, tapi lebih dari itu makna kehidupan yang harus kita jalani. Karena kita diberi kesempatan hidup kembali, seharusnya kita lebih lagi bisa berbuat untuk banyak orang, karena kita lahir adalah dari awal kita kelahiran, tentu kita tidak pernah sendiri di hidup ini. Baru lahir kita sudah orang tua, sampai mati pun kita tidak pernah hidup sendiri, jadi sosial. Kita sebenarnya makhluk sosial yang harus dilakukan dengan banyak orang, itulah tugas kita untuk banyak orang. Baik, kalau boleh tahu nih, Bli Windanya itu udah berapa lama menjadi relawan Bali? Saya bertemu beliau sebelum Gunung Agung, jadi kenal dengan kakak beliau dulu. Jadi kita komunikasi lewat
Baipun. Nah setelah itu kita dikenalkan dengan kakaknya sendiri, namanya saudaranya beliau. Jadi pada saat itu kita belum ketemu ini, ya, kita belum ketemu. Nah, jadi komunikasi lewat WA dan Baipun. Nah terjadilah Gunung Agung yang di Karangasem. Jadi 22 September Gunung Agung itu meletus. Artinya setelah itu aja kita bertemu di sana dengan beliau pertama kali di pengungsian. Setelah itu jadi kita pertama kali ketemu, mungkin chemistry karena seleksi alam. Kita ketemu, jadi Beli Andi melihat saya karena muka saya agak seram. Jadi saya mengurus pengungsi sekitar 4.000-an di daerah Sibetan. Jadi pada saat itu saya masih mengurus pengungsi yang dalam keadaan masih banyak juga yang dibutuhkan. Beli Andi adalah datang ke pengungsian. Nah, pada saat itu kita satu memang tujuannya kita berbagi, jadi diketemukan dengan alam bencana, jadi kita lanjutkan sampai sekarang kita ada di sini. Baik, berarti dari bencana Gunung Agung hingga saat ini masih terus aktif. Masih terus aktif. Relawan Bali Karangasem ya? Ya. Relawan Bali Karangasem. Kalau boleh tahu nih, menjadi seorang relawan itu apa tantangan tersulit dari pengalaman sendiri yang pernah dirasakan kira-kira? Saya sudah banyak sekali karena kultur geografis Karangasem itu adalah perbukitan, tentu Medan. Ya, Medan kita sangat sulit, termasuk bencana kita sampai sekarang pandemi COVID itu kita sudah 2 kali kena bencana di Karangasem. Dari 2017 22 September sampai sekarang, jadi pandemi COVID-19 ini sudah 4 bulan kita stay at home kan? Ya, artinya tidak karena di dasaran perbukitan tentu ada juga waktu itu lahar dingin, banyak bencana sih di Karangasem yang kita lewati. Tentu pernah juga motor saya hanyut. Sampai hanyut motornya? Ya. Keseret apa tuh? Air bah. Karena pada saat itu saya naik ke perbukitan, salah satu perbukitan di Karangasem, menyurvei keadaan masyarakat pada saat itu. Jadi pas perjalanan itu tidak ada apa. Jadi pada saat saya masuk ke jembatan bambu, setelah itu baru air itu datang tiba-tiba dari atas. Jadi saya terseret sendiri pada saat itu jam 6 dan di situ sinyal susah dan saya sendiri dan ya itu. Jadi saya ngerangkak pakai motor, kita tarik sampai di atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Berarti perjuangannya benar-benar sangat-sangat amat berjuang berat ya? Ya, tapi kita lakukan dengan hati, jadi bahagia. Biar bahagia, ya. Dengan hati dan senyuman pasti bahagia. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, Beli Winda itu kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah pernah dilakukan selama menjadi relawan Bali ini? Banyak. Jadi beliau ini sudah hampir 16 tahun saat ini. Jadi 16 tahun perjalanan kemanusiaan, tentu banyak hal yang beliau sudah lakukan. Dari hal dasarnya beliau sendiri, jadi sampai sekarang sudah bedah rumah dilakukan, pembagian sembako, peduli pendidikan, tentu dengan banyak hal, banyak yang sakit kan saat ini. Jadi peduli juga dari seluruhan sektor kemanusiaan, banyak sekali yang dilakukan Pak Andi ini yang sudah menyentuh banyak masyarakat yang ada di seluruh Bali. Jadi dari bantuan pendidikan, sembako, THR, dan bencana, semua dilakukan dengan Pak Andi, dengan banyak donatur juga. Jadi beliau luar biasa lah. Luar biasa. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Beli Winda, mengenai kegiatan amal, kan waktu ini sempat nih sama tim dari forensinya melakukan kegiatan amal di Karangasem. Kalau nggak salah itu pada tanggal 30 Agustus yang lalu. Ya. Itu gimana pendapatnya Beli Winda tentang kegiatan itu bersama tim dari forensi? Ya, jadi pada saat itu tanggal 30 kegiatan kita dengan forensi. Jadi saya luar biasa ketemu dengan banyak anak muda yang saat ini
sedikit sekali anak muda yang mau ada di jalan kita, di kemanusiaan. Padahal rasa yang kita miliki, seharusnya semua orang mempunyai rasa berbagi, tapi kadang-kadang diabaikan. Nah, kebetulan bertemu dengan anak-anak muda luar biasa yang peduli, mau turun ke lapangan, dan banyak cerita 2 kali pertemuan dengan Forensi. Jadi chemistry yang dilakukan waktu itu, karena membagi tidak hanya benda, saya sentuh mereka dengan kasih, cinta kasih kepada sesama. Jadi anak-anak muda itu merasakan realnya, gimana berbagi kepada sesama yang membuat kita lebih baik ke depan. Semoga anak-anak muda ke depan bisa lebih lagi banyak yang turun ke lapangan. Ya, baik. Itu saja berarti ya. Terima kasih banyak untuk Bli Winda. Kita akan lanjut teman-teman kepada Bli Andi Karyasa selaku dari Ketua Yayasan Relawan Bali. Ya, baik. Halo Bli Andi. Halo Bli. Halo Bli. Saya sering melihat postingan-postingan Bli di Facebook, di sosial media lah gitu. Jadi kayaknya udah nggak asing kalau saya. Jadi kalau boleh tahu Bli asalnya dari mana? Asal Bangli. Asal dari Bangli. Asalnya dari Bangli. Boleh nggak sedikit cerita sama teman-teman tentang kehidupannya Bli yang dulu? Seperti apa? Memberi bayangan begitu sedikit. Sebenarnya awalnya sih malu kalau menceritakan masa lalu, soalnya pahit banget. Tapi prinsip saya dengan menceritakan masa lalu saya ke orang lain, saya berpikir orang lain paling tidak bisa bersyukur lah. Ya. Kalau masa lalu saya itu sangat pahit. Saya berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu, sangat miskin. Bahkan kakak saya nyaris meninggal satu, 2 orang hampir meninggal. Itu karena kelaparan. Situasi saya sudah ada, kondisi keluarga saya pun masih sama seperti itu. Bahkan tahun 2012 saya masih belum punya rumah. Rumah saya masih sangat sederhana. 2012 kan masih baru ya. Iya. Jadi tahun 2012 saja kondisi saya seperti itu, apalagi tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi sangat miskin. Sangat parah berarti. Iya, parah sekali. Kalau boleh tahu hal yang terparah, yang termenyakitkan sampai terbesit nggak di makan hati sehari. Nggak makan. Iya, kadang berhari-hari sih kita makannya cuman nasi cacah, mungkin Beli nggak tahu ya. Nasi cacah itu nasi cacah, tapi pasti ada yang tahu mungkin nasi cacah, nasi yang dari ketela terus warnanya hitam, itu hanya pakai garam sama parutan kelapa, itu pun sehari cuman sekali. Sehari cuman sekali. Itu untuk Bli Andi aja apa semuanya? Sekeluarga? Saya sampai sekolah SMP itu saya pingsan karena kelaparan. Karena memang situasi ekonomi yang sangat sulit, orang tua nggak bisa ngasih bekal, sarapan juga tidak pernah. Jadi karena lapar di jalan pingsan. Pingsan. Dan itu siapa yang nolong? Ada yang bawa ke rumah? Seingat saya ada orang terus dibawa ke rumahnya, dikasih makan seger. Langsung sehat. Langsung sehat lagi. Iya. Terus kalau boleh tahu kondisi saudara-saudaranya Bli Andi itu gimana? Sekolah? Kesemuanya tidak sekolah. Tidak sekolah. Cuman Bli? Saya sendiri. Itu sendiri pun yang sekolah. Saya berjuang jualan air, jualan apa yang bisa saya lakukan untuk waktu itu kan masih ada SPP ya. Walaupun sedikit tapi tetap berat buat saya. Jadi saya kesana kemari jualan air buat bayar SPP, buat beli buku. Begitulah seterusnya. Itu sendiri jualan ya, air. betul. Itu jualan airnya dari mana? Sungai. Dari Jadi sungai? Setiap hari saya itu bolak-balik ke sungai ngambil air untuk dijual. Gitu. Untuk dijual terus hasilnya dipakai sekolah. Iya, betul. Dan yang sekolah cuma Bli Andi sendiri. Betul. Wow. Benar-benar inspiratif banget nih ya. Buat anak-anak muda yang sekarang ya seperti yang dibilang Bli Andi tadi ya harusnya memang diceritakan sebagai tolak ukur kita untuk kita bersyukur saat keadaan kita yang lebih baik saat ini. Betul Bli Andi ya? Wow. Terus untuk itu pada dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kejadian yang benar-benar sebelum berubah sampai seperti sekarang? Kalau tahunnya mungkin saya nggak ingat, tapi selama saya di bawah 2012 itu situasinya memang seperti itu. Jadi 2012 ya betul. Saya di kemanusiaan kan dari 2005. Saat saya terjun di kemanusiaan,
saya masih mengalami keadaan seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan tuh sesuatu yang mustahil sebenarnya, tapi saya mencoba, saya yakin bisa. Mungkin dari saya nggak bisa keluar uang untuk membantu sesama, tapi saya yakin punya cara untuk membantu sesama. Jadi Tuhan ngasih jalan, walaupun mungkin 8 tahun saya berjalan di kemanusiaan, belum ada sesuatu yang luar biasa yang bisa saya lakukan. Tapi 12 tahun saya di kemanusiaan atau 10 tahun saya di kemanusiaan, sudah cukup banyak hal yang bisa saya kerjakan. Tepatnya tahun 2013 pertama kali saya membangun rumah untuk warga tidak mampu. Membangun rumah untuk warga tidak mampu. Padahal saat itu saya baru berusaha membangun rumah untuk diri sendiri. Oh, sedangkan rumah aja masih dibangun atau belum punya, sudah membangun untuk orang lain. Oh, itu luar biasa. Keren itu, keren. Lalu apa yang mengetuk hatinya Bliandi itu? Kenapa akhirnya ingin menjadi relawan? Kenapa akhirnya ingin membantu? Itu kenapa awalnya sampai seperti saat ini? Sebenarnya sih karena saya ngalamin, karena kalau tidak ngalamin mungkin saya kurang tahu gimana sih penderitaan jadi orang miskin kayak saya gitu kan. Jadi karena saya ngalamin itu, setiap saya nemuin sesuatu keluarga yang kurang mampu itu, saya teringat kembali ke masa lalu saya yang dimana saya benar-benar merasakan tidak makan, saya beli buku tidak mampu, saya beli pakaian tidak mampu. Jadi itu hal utama yang membuat saya tuh terjun di kemanusiaan. Itu hal yang utama sampai saat ini masih karena saya merasakan gimana susahnya gitu. Benar-benar berusaha untuk membalaskan dendam pada masa lalu. Sehingga apa yang Bliandi dan teman-teman lakukan saat ini untuk agar teman-teman yang tidak mampu itu tidak merasakan apa yang Bli rasakan, ya gitu ya. Iya, setidaknya mereka bersyukur di luar yang kurang mampu itu bersyukur melihat kehidupan orang lain begitu susah, sementara mereka mungkin hidup lebih baik dari orang lain. Baik, sementara itu untuk Bliandi sendiri, relawan Bali itu yang Bliandi cetuskan itu udah berapa lama berdiri berarti? Kalau relawan Balinya baru sih ya, karena sebelum relawan Bali saya pakai nama sendiri, bergerak sendiri dari 2005 sampai 2018 saya bergerak sendiri. Kemudian karena pergerakan saya begitu luas, penyalurannya juga luar biasa, pemerintah melihat itu ada kekhawatiran. Seperti? Kan dana yang kita miliki cukup besar, penyalurannya setahun itu bisa 3 miliar. Jadi pemerintah selain merasa tertolong dengan apa yang saya lakukan, pemerintah juga punya kewajiban untuk membantu saya. Setidaknya saya ada rasa aman, ada dasar hukumnya. Jadi pemerintahlah membantu saya membuatkan yayasan. Itu baru 2 tahun sih, mau 2 tahun sekarang yayasannya. Itu ada kantornya? Kantor, kalau yayasan di mana-mana mungkin lebih kelihatan gedung atau aktivitas dalam yayasan. Kalau saya, yayasan itu hanya dasar hukum saja, payung hukum saja. Sementara pergerakan kita tetap di kemanusiaan, utamanya di daerah-daerah. Jadi bisa dibilang kita ini yayasan satu-satunya yang tidak punya gedung, yang tidak punya base camp. Tapi dengan aksi yang sangat luar biasa. Wih, keren banget. Saya benar-benar terbuka sedikit, terharu sedikit dengarnya. Keren. Untuk gini, Bliandi, apakah relawan Balinya ada sosial medianya? Untuk saya pribadi memang menggali dananya di sosial media. Sebelum 2013 itu kita belum pakai sosial media, dan memang dana yang saya dapat dari teman-teman. Kalau udah di atas 2013 itu saya udah pakai sosial media. Apalagi setelah banyak yang mensupport kegiatan saya, diundang beberapa stasiun TV lokal dan nasional. Di situ dukungan dari donatur banyak banget. Jadi sampai detik ini media sosial sangat bermanfaat untuk kegiatan saya. Baik. Kalau boleh tahu namanya apa? Andi Karya Sawayan. Adanya di mana, di Facebook? Facebook Andi Karya Sawayan, untuk di IG-nya Andi_K_W. Berarti ada di Facebook dan juga ada di Instagram. Ya, baik. Berarti keren banget ya, sangat menginspirasi dari Bli Winda maupun juga Bliandinya.
Baiklah, kalau begitu kita bakal lanjut berbincang-bincang dengan Chef Adi. Namun sebelum kita lanjut, akan ada pemutaran video pembuatan cookies. Halo sahabat Asian, salam sukses luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama narasumber yang spesial selanjutnya, yaitu ada Chef Adi Juniarto. Selamat sore, Chef. Selamat sore, Bli Dode. Suaranya aja udah uhuy. Baik, Chef, saya panggil Chef aja ya, Chef Adi ya, lebih enak ya, supaya lebih akrab kelihatannya. Ya, Chef Adi asalnya dari mana? Saya asli dari Jakarta. Asli dari Jakarta. Ya. Tapi di Bali itu saya 2009 meniti karir di Bali. Di Bali meniti karir sebagai seorang di pastry. Di sebagai pastry. Pastry chef sampai sekarang. Pastry sampai sekarang. Itu ada sekolahnya ya? Sekolahnya, kuliahnya ada. Salah satunya Elizabeth inilah. Salah satu Elizabeth. Ya. Keren-keren. Yang ada di Bali. Yang ada di Bali, ya. Baiklah untuk Chef, saya ingin bertanya nih, saat pandemi COVID-19 yang seperti ini, apakah ada program IPA yang membuat kreasi dessert untuk memotivasi orang-orang supaya mereka itu bisa membuka usaha? Apalagi kan lagi COVID, lagi susah nih, betul. Ada yang dirumahkan. Betul. Ya, itu kalau dari Chef sendiri bagaimana? Kalau dari segi kita di IPA, kita adakan itu by YouTube sekarang ini. Karena kan tidak bisa untuk berkumpul yang dalam segi masa yang banyak gitu ya. Kayak misalnya biasanya tahun lalu sebelum pandemi ini kita selalu ada demo-demo. Nah itu kita undang-undang seluruhnya dari member-member yang profesional. Terus dari UMKM kita undang juga. Nah sekarang ini kita hanya bisa melakukan untuk kegiatan IPA ini dari YouTube. Dari YouTube? Ya.
Kalau boleh tahu nih apa aja yang dibuat gininya, apa kayak kue-kuenya itu? Kalau konten-kontennya kita sih di YouTube itu banyak sekali ya, bervariasi dia. Bervariasi. Ya, dari yang poinnya yang bisa dipergunakan atau bisa diimplementasikan itu di rumah nantinya. Gitu ya. Ya. Keren. Kalau boleh tahu nama YouTube-nya apa? IPA Bali. IPA Bali. IPA Bali. Ya, itu pasti ada langsung. Pasti ada langsung. Indonesia Pastry Alliance. Pastry Alliance, ya, baik sekali. Lalu saya ingin tahu ini untuk produk-produk kue, cookies yang dibuat itu kan nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul. Itu apakah ada tambahan-tambahan khusus seperti gizinya dilebihkan atau ada bahan-bahan apa yang mengandung gizi yang lebih? Kalau dari kemarin yang kita buat itu kita ada 2 macam cookies. Satu peanut butter cookies dan satu lagi coklat chip cookies. Di kategori masing-masing ingredient bahan tersebut lebih banyak ke protein dan untuk kalorinya juga ada. Kalorinya juga ada. Ya. Lalu untuk chefnya sendiri itu artinya membuat kue-kue tersebut atau cookies-cookies tersebut itu dari IPA-nya sendiri yang mendanai untuk kegiatan sosial dari IPA sendiri? Kalau untuk dari IPA kita memang ada sponsor. Ada sponsor. Sponsor yearly-nya itu yang mensupport kita kegiatan selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Ya. Jadi di sponsor-sponsor inilah mereka yang support nantinya di mana kita ada kegiatan apapun. Kegiatan apapun. Berarti selama 1 tahun sekarang sudah berjalan berapa lama? Sekarang ini sudah memasuki mungkin bulan ke-9 ya. Karena dimulai dari Januari sampai Desember. Sudah lama mulai ya. Keren-keren. Itu berarti dari kegiatan-kegiatan tersebut itu chef sendiri turun tangan juga. Kalau dari segi tim komite IPA Bali kita semuanya turun. Semuanya turun. Semuanya turun, berikut dibantu sama member juga. Sama member juga. Ada membernya? Ada member IPA Balinya. Member IPA Bali. Itu membernya itu yang boleh join? Yang untuk join semua member bebas. Bebas. Profesional, UMKM, memang orang yang suka dengan pastry dan bakery, mau sharing knowledge untuk bahan-bahan. Itu wah, keren-keren. Berarti dari chefnya sendiri sudah mendedikasikan juga selain dari relawan bahwa seorang chef juga bisa untuk ikut turun tangan membantu dalam pandemi maupun dalam orang-orang yang sedang membutuhkan ya chef ya? Ya betul. Keren sekali chef. Lalu bagaimana pendapatnya chef tentang event-event amal yang diadakan oleh tim dari Forensi? Salah satunya kita support karena di organisasi kita juga ada charity dan foundation. Biasanya untuk anak-anak yang keterbelakangan, untuk panti jompo, charity lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Di organisasi kita ada yang mengaturnya. Sudah ada. Sudah ada. Keren sekali. Gini chef ya, kalau saya misalnya ingin bertanya seperti ini, kalau misalnya chefnya itu membuat produk-produk kue yang akan dibagi-bagikan, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu misalnya, ada nggak rencana chef untuk berkolaborasi misalnya sama beli Winda dan juga beli Andi? Ada nggak misalnya dibuatkan nanti dari beli Andi atau beli Winda langsung ke pelosok? Oh, kalau memang dari beli Winda sama beli Andinya mau, kita siap setiap saat. Tinggal dihubungi saja ke sekretariat kami nantinya. Kita ngobrol, duduk bareng dan lain sebagainya, seperti apa maunya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa implementasikan. Keren. Kalau dari beli Winda atau beli Andi, bagaimana mengenai penawaran kolaborasi tersebut kira-kira? Kalau kita sebenarnya sih dari lama memang sering kerjasama dengan para donatur. Cuman kita memang tidak pernah meminta kemanapun, tapi donaturnya memberikan kita bantuan. Bahkan nasi bungkus pun tiap hari ada yang membawakan ke gudang kami. Kebetulan kita punya gudang yang memang itu dikasih sama donatur. Rumah donatur dijadikan gudang, jadi setiap hari baju, termasuk baju bekas pun kita terima. Jadi kita kumpulkan di gudang, stoknya apa aja,
besok relawan siapa yang perlu, relawan yang ngambil langsung disalurkan. Jadi kalau saya mungkin nanti ada ingin menyumbangkan kue, kita bisa salurkan kemanapun, ke di daerah-daerah terpencil lah khususnya. Mungkin untuk nanti ke depannya lah bisa terrealisasi. Perihal tersebut saya bisa kontak Beli Andi juga nantinya setelah acara ini mungkinnya saya akan minta kontak personnya biar bisa ditindaklanjuti sama tim komite IPA Bali untuk ke depannya. Ya semoga bisa terrealisasi ya, kolaborasi antara keduanya kayaknya bakalan keren ya. Jadi setelah ketemu dalam forum virtual Forensi 2020 kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dari para narasumber kita yang spesial juga pada sore hari ini. Termasuk Beli Dode juga. Kok saya jangan? Saya kan sudah luar biasa dari dulu. Bercanda. Baik, untuk Chef Adi, ada nggak sih tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang dialami selama kurun waktu kegiatan setahun belakangan ini dalam membantu orang-orang tersebut? Kalau kendala sih kita tidak sejauh ini ya, dari awal kita dari tahun 2020 Januari kita kendala sih nggak ada. Di lain sisi kita juga minta supporting dari para member. Itu salah satunya sih. Jadi bukan dari segi tim komite saja, tapi kita melibatkan juga member-member IPA Bali. Member IPA Bali, keren banget. Kalau boleh tahu sejauh ini sudah ada berapa member sih? Sejauh ini kita member IPA Bali kurang lebih hampir di 200-an. Ini banyak banget ya? Kurang lebih. 200-an? Iya. Itu gimana itu ngontrol 200 itu dalam per setiap kegiatan itu bagaimana? Kita ada grup WhatsApp ya untuk member. Nah, kita komunikasinya di situ salah satunya. Di situ. Untuk bisa kita sharing-sharing kendalanya apa, dia mau buat apa, punya kendalanya seperti apa, kan kita bisa berbagi nantinya. Wah, keren banget, keren banget. Berarti dari selama kegiatan dari awal hingga saat ini dari Chef Adi berjalan dengan lancar aja ya berarti. Astungkara lancar, baik-baik semuanya. Keren banget teman-teman. Jadi kita bisa mengambil beberapa ide-ide ataupun juga manfaat dari Beli Winda, Beli Andi maupun juga dari Chef Adi sendiri. Jadi apapun kegiatan kalian, apapun aktivitas dan siapapun kalian untuk membantu, untuk bersosialisasi itu tidak dinilai dari siapa diri kita dan seberapa banyak yang kita punya, bukan seperti itu, tapi seberapa besar perasaan peduli kita terhadap sesama dan seberapa besar apa yang mereka rasakan kita ikut rasakan, pasti hati kita juga akan ikut terketuk untuk membantu mereka. Baik sekali teman-teman, dan terima kasih buat Chef Adi dan juga Beli Winda dan juga Beli Andi atas perbincangan-bincangannya. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab ya buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang ikut dalam forum hari ini di Zoom, kalian bisa tuliskan beberapa pertanyaan untuk relawan dari Yayasan Bali, untuk Beli Winda, Beli Andi, ataupun untuk Chef Adi. Jadi apapun pertanyaannya, kalian tinggal tuliskan saja di kolom komentar di Zoom. Baik, sambil menunggu pertanyaan akan kita pilih, sekarang kita akan memanggil bintang tamu, yaitu ada performance akustik dari Harmonia. Jadi kalian tetap stay tune. Halo, selamat isi. Kami dari Harmonia.
Jadi senang rasanya kita bisa berpartisipasi di event Forensi yang diselenggarakan oleh mahasiswa kampus Elizabeth International Denpasar jurusan Hotel Supervision. Sing percaya, sing idang percaya dengan keadaan nejani. Jani kamu hilang, sing ada mekabar. Ingat ke kamu aja aku. Rasa rindu jernih menyelimuti. Andai ngidang ku putar waktu, dijak kamu malaikat hatiku. Anepi dan selalu ada. Dijak kamu pengisi jiwaku. Ane tu sing idang terganti. Jani kamu hilang, sing ada mekabar. Ingat ke kamu wajah aku. Rasa rindu jernih menyelimuti. Oh, andai ngidang ku putar waktu. Dijak kamu malaikat hatiku. Anepi dan selalu ada. Dijak kamu pengisi jiwaku. Ane tu sing idang terganti. Aku rindu kamu. Salam buat kamu. Hanya lewat doa. Semoga kamu bahagia.
secemburu gaya jebeli pangsing ganti ragu gaya beli percaya ganti beli percaya oh aduh gis yang tekat liman beli oh aduh gelut tekak bang yang beli apa beli nawa amok kenes narari gaya beli percaya ganti beli percaya gis yang tekat liman beli gelut tekak bang yang beli abang beli nawa amok kenes narari abang beli nawa amok kenes narari abang beli nawa sejati kena adil. Ketimpalin hujan ragan beli dini mesaksi tu singkal ada anak lo melena tu alawat tadi esok tak ada di hati tu sini dan petengkal nilai
tresna beli gak jadi. Ampura yang beli tu sing dicari di pagi ya. Depan super beli kenal rasa ini ada di hati. Mungkin adik bahagia. Kenangan iraga dia kadang mengukir di hati. Bukti tresna beli gak jadi. Ampura yang beli tu sing dicari di pagi ya. Depan super beli kenal rasa ini ada di hati. Ampura yang beli depan super beli. Telah ku tuliskan satu puisi terakhir. Telah ku nyanyikan satu lagu tentang kita. Tapi maafkan, ku hianati cinta dengan dirinya. Bukan maksudku membuatmu terluka. Telah ku janjikan
janjikan kan membuatmu bahagia, tapi ku mohon jangan kau menangis. Ku tak ingin kau sakit dan terluka karena cinta. Aku mohon kembali padaku. Aku rindu saat-saat kita dulu. Ku bernyanyi, kau di sampingku, tersipu malu. Dan aku ingin kau selalu di sampingku, temani aku saat ku merasa rindu. Aku tak ingin bila kau pergi dariku. Dan tinggalkanku. Telah ku janjikan kan selalu menyayangimu. Telah ku janjikan kan membuatmu bahagia, tapi ku mohon jangan kau menangis. Ku tak ingin kau sakit dan terluka karena cinta. Aku mohon kembali padaku. Aku rindu saat-saat kita dulu. Ku bernyanyi, kau di sampingku, tersipu malu. Dan aku ingin kau selalu di sampingku, temani aku saat ku merasa rindu. Aku tak ingin bila kau pergi dariku. Dan tinggalkanku. Tinggalkanku. Tak ingin
Oke, sekian penampilan dari kami. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di event Forensi, dan sampai berjumpa di event selanjutnya. Salam sukses luar biasa. Halo sahabat Ezian, salam sukses luar biasa. Akhirnya kita berbincang-bincang kembali kepada narasumber yang sangat spesial kita pada sore hari ini, dan juga dengan teman-teman sahabat-sahabat Ezian semuanya yang sudah menonton kita di Virtual Forensi 2020 pada sore hari ini. Terima kasih banyak masih setia dengan kita hari ini dari studio The Magendra. Baiklah teman-teman, kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman semuanya tanyakan di kolom komentar di Zoom. Dan yang pertama akan kita bacakan saja. Ini ada dari Kadek Ari Adiputra. Halo Kadek Ari. Halo. Halo, wih, kalem sekali ya. Pakai jasnya juga, ciri khas banget. Ya. Iya, baik. Pertanyaan dari Kadek Adi Ari Putra. Ya. Baik, yang pertama ini, apa yang membuat Chef menjadi sosok yang mau membantu sesama, dan apa yang mendorong dan memotivasi Chef untuk menjadi chef seperti sekarang, Mas? Ini pertanyaannya untuk Chef Adi. Ya, bagaimana Chef? Kalau yang pertama dari saya, apa yang membuat Chef menjadi sosok yang mau membantu sesama? Yang pasti dari kepedulian kita sesama, dari diri kita sendiri, untuk mau membantu orang tersebut. Dimana bila mana orangnya membutuhkan kita. Yang kedua, kalau chef bisa menjadi chef sekarang ini seperti apa? Yang satu, kita pastinya komitmen dan konsisten aja dengan apa yang kita jalani. Jadi kalau memang kamu sudah merasa yakin dan mantap, nah itulah yang harus kamu jalani. Baik. Konsistensinya dan komitmennya. Ya, mudah-mudahan berhasil ke depannya. Iya, bagaimana ya, Kadek Ari? Udah mantap tuh? Mantap, Lide. Wih, mantap, semangat sekali ya. Berarti antusias banget ya teman-teman semuanya ya, yang berpartisipasi nonton kita nih. Wih, keren-keren. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya Kadek Ari. Baik, terima kasih. Wih, mantap sekali. Nanti saya fallback loh. Udah, Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Baiklah. Oke, terima kasih Kadek Ari. Baiklah teman-teman, itu dia tadi dari Kadek Ari. Selanjutnya kita akan langsung kepada penanya berikutnya. Itu ada Kadek Rianti. Mana nih Kadek Rianti? Nggak join Kadek Rianti. Oke, kita bacakan saja ya pertanyaannya ya Kadek Rianti. Saya wakilkan ya di sini ya. Baiklah. Pertanyaannya adalah, apa lagi makanan atau jajanan yang mudah dibuat dan mampu bersaing dengan jajanan lain sedangkan aku baru belajar memulai usaha? Ini pertanyaannya sepertinya untuk Chef Adi. Ya, Simple bisa mau ya. dijawab? Yang pasti kalau di rumah kita bisa membuat apa aja yang kita inginkan sesuai dengan bahan dan alat yang kita punya. Tidak kalah dengan jajanan lainnya. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau orang itu baru memulai usaha, silakan buka websitenya kami, YouTube-nya kami. Di situ banyak sekali. Kalian mau buat apa aja bisa diimplementasikan nantinya di rumah. Iya. Baik sekali, itu dia tanggapan dari Chef Adi. Yang penting juga kalian harus niat ya, kalau mau bikin usaha harus ada niat. Kalau kalian nggak niat, ya nggak bisa jadi bikin usaha jadinya. Baiklah, langsung penanya berikutnya. Dari Niluh Astini. Wah, dari namanya Astini kayaknya orangnya cantik ini. Untuk Bliwinda. Wah, ini pertanyaan untuk Bliwinda. Ada nggak ini Niluh Astininya? Niluh Astini nggak ada lagi. Wah, padahal namanya cantik ini. Saya pengen lihat mukanya, tapi nggak ada. Ya sudah, saya wakilkan saja ya.
Pertanyaan dari Nilu Astini untuk Bliwinda. Apa sih yang menginspirasi Bliwinda pertama kali? Kenapa bisa terjun ke dalam event charity ini? Terima kasih Nilu Astini. Jadi pertama yang mengunggah hati saya untuk berbagi tentu pengalaman hidup saya yang sebelumnya. Yang banyak hal yang sudah saya lewati, ternyata masih kurang makna kehidupan yang saya alami. Jadi saya cari di sini, ternyata di kemanusiaan saya menemukan jalan badan kasar saya, termasuk kehidupan lebih soft lagi, bisa mengenal banyak orang, bisa mengasihi banyak orang, tangan, kaki, mata, telinga, keseluruhan dari badan saya sendiri. Jadi bisa saya pakai untuk hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kenapa terjun di charity ini, tentu makna hidup untuk yang saya paling rasa adalah makna hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Itu, Nilu. Baik sekali tanggapan dari Bliwinda, sangat menginspirasi buat teman-teman ya, anak muda terutamanya, apalagi event kita ini juga ditonton oleh anak-anak muda dan juga dalam tema kemanusiaan, yang mana pastinya target kita adalah untuk anak-anak muda agar mampu terinspirasi dan mendapatkan manfaat untuk masalah kemanusiaan. Jadi diharapkan sih jatuhnya untuk jatuh ke kemanusiaan, jangan jatuh cinta aja. Karena kalau jatuh cinta aja ya nanti kadang bisa galau, kalau galau ya sedih-sedih terus bikin status nanti aneh-aneh. Ya kan anak-anak muda sekarang. Ya baiklah, langsung aja untuk penanya selanjutnya. Ini dari Gusti Ayu Putu Ratih Puspita. Wis, ada nggak? Ayu Ratih. Ratih tidak ada lagi. Ya baiklah, kita wakilkan saja ya. Pertanyaannya yaitu mau tanya, kalau mau gabung jadi member IPA untuk mahasiswa kira-kira ada harga khusus nggak? Wah. Kalau gimana? untuk member kita mahasiswa, UMKM, profesional itu harganya berbeda-beda. Untuk detailnya silakan buka website kita di www.ipabali.org. Di situ detailnya ada. Di situ ya ada lagi? Itu aja. Itu aja ya. Jadi langsung aja dicek ya. Langsung dicek, jangan ragu-ragu. Dan selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Banyak yang bertanya. Baik, Chef Adi, planning IPA ke depannya seperti apa? Dan apakah di masing-masing daerah memiliki koordinator? Sebenarnya pertanyaan ini sudah dibantu dijawab oleh salah satu anggota IPA. Namun kita semua yang sedang menyaksikan acara Forensik ini ingin mendengarkan langsung dari Chef Adi. Bagaimana? Kalau dari Bali sendiri, kita sekarang ini megang untuk daerah timur seperti Lombok, NTT, NTB, itu kita pegang. Tapi untuk sekarang ini baru hanya Bali saja yang berjalan. Untuk selanjutnya mungkin ke depannya nanti untuk kota-kota lainnya bisa kita laksanakan. Baik, itu dia dari Chef Adi. Semoga bisa dipahami tanggapan dari Chef Adi. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya, masih adakah pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik. Pertanyaannya sekarang kita gunakan raise hand ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan langsung. Ditunggu yang manakah yang akan bertanya? Jadi yang ingin bertanya silahkan raise hand, diangkat tangannya seperti ini. Siapa yang mau bertanya? Seperti ini. Ya. Udah ada. Yang mana itu? Ayo yang bertanya jangan malu-malu dong. Tinggal gini aja nanti saya pilih.
Tinggal gini aja nanti saya pilih. Oke? Yang mana ini? Kenapa semuanya bengong ini? Semuanya harus gini dong. Saya itu. Ada yang mau bertanya? Mungkin pertanyaan untuk relawan Bali atau juga untuk Chef Adi. Ayo. Semuanya gini. Semuanya gini. Ayo dong, jangan malu-malu. Atau enggak saya tunjuk aja ya namanya ya. Mau ditunjuk kalau gitu ya. Ini sama seperti di sekolah ya, malu-malu gitu. Saya harus jadi guru di sini sepertinya. Oke, ya sudah kalau gitu ditunggu aja dulu ya teman-teman semuanya buat menyiapkan pertanyaannya. Sebentar lagi akan saya pilih, ingat seperti ini ya. Saya bertanya saya, oke? Karena kita online. Baiklah. Mungkin saya ingin bertanya nih buat para narasumber. Saya ingin bertanya kepada relawan Bali. Dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang, orang-orang dan segala jenis kegiatan-kegiatan, kerumunan itu pasti sudah dikurangi dan juga sudah diaturlah oleh pemerintah untuk mengupayakan agar penyebaran COVID ini berkurang. Jadi interaksi sosial itu pastinya berkurang. Lalu untuk relawan Bali sendiri, langkah-langkah apa atau hal apa saja yang dilakukan dalam pandemi ini agar tetap dapat menjalankan program-program dari relawan Bali? Seperti apa? Sebenarnya masa pandemi ini kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa melakukan kegiatan karena sebelumnya setiap kita kegiatan itu kan selain melibatkan banyak relawan, kita pergi ke luar daerah, ke pelosok-pelosok. Nah, ternyata di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita, justru saat pandemi ini kita melakukan banyak kegiatan. Ya. Semasa pandemi ini, relawan Bali menyalurkan lebih dari 1 miliar rupiah dana, kebanyakan berupa bertonton beras, sembako, dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih menyalurkan bantuan-bantuan, tapi dengan cara yang sesuai protokol kesehatan. Ya. Jadi tidak melakukan kerumunan. Jadi door to door, dan relawannya pun harus relawan lokal. Jadi mungkin ya relawan lokal dengan beberapa relawan jalan membawa sembako dibantu dengan aparat pemerintah gitu. Jadi bantuan untuk pandemi ini justru lebih banyak. Justru lebih banyak, ya benar sekali. Dan tetap berjalan seperti biasa dengan protokol kesehatan. Iya, betul. Dan dibarengi dengan pemerintah juga. Iya. Jadi benar-benar sudah sangat-sangat baik sekali ya, aman semua persyaratan, semua jalan dengan baik, semua lancar. Ya semoga kedepannya juga relawan Bali maupun juga dari Chef Adi, setiap kegiatan-kegiatannya dalam masa pandemi ini masih bisa membantu sesama manusia dan juga masih bisa menginspirasi orang-orang juga untuk tetap membantu, ya kan ya? Iya. Ya, baiklah. Sekarang waktunya kita akan bagi-bagi door prize. Weh, ini udah senyum-senyum nih yang di bawah, yang di Zoom semuanya teman-teman. Senyum-senyum bagi-bagi door prize karena kita ada beberapa door prize yang akan dipilih dari setiap narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga untuk setiap narasumber itu dipersilakan untuk mengambil, satu narasumber mengambil 2 nama. Berarti ada 6 pemenang. Ada 6 orang yang akan mendapatkan door prize dari kita. Weh, udah seneng kan? Udah, ada yang gini-gini. Oh kan, baru saya gini-gini semuanya bergerak tangannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan mulai dari mana ya? Dari tengah dulu gimana? Ya, kita akan mulai dari Bli Andi Karyasa. Baiklah, Bli Andi di sana sudah ada nama dipilih. Iya. Baik. Siapakah nama yang keluar? Sudah diundi. Ana Agung Yoga Purwita Yuda. Tuh, Ana Agung Yoga Purwita Yuda. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Yuk. Yang mana orangnya? Ya, tidak ada yang memberikan apa-apa bahagia ya. Oke, jadi itu dia Ana Agung Yoga Purwita Yuda. Baik, untuk nama yang kedua. Ya, dari Bliandi.
Siapakah yang keluar? Loh Astini. Wih, Loh Astini yang tadi ya. Loh Astini sih tadi nggak mau gini ngobrol-ngobrol bareng, sekarang dapat. Oke, kita keep ya buat Loh Astini dan juga AA Yoga Purwita Yuda. Selamat kalian mendapatkan hadiah door prize. Berupa apa? Berupa, boleh kasih tahu nggak nih? Berupa cookies. Ini cookiesnya pasti beda dan enak. Baiklah, sudah dari Bliandi sekarang ke Chef Adi deh sekali-kali. Chef Adi dipersilahkan. Baik, diobok-obok. Diobok-obok gabusnya, diobok-obok. Chef Adi ngobok-ngoboknya itu kayak lagi goreng-goreng makanan ya. Lama-lama gabusnya jadi apa? Jadi chicken katsu kali. Siapa ya? Siapa ya? Ya, kita lihat saja. Gea Ayu. Gea Ayu. Gea Ayu. Wah, yang mana? Ada nggak yang jingkrak-jingkrak di sini? Wah, berarti belum nongol ya, belum nongol. Oke, selamat ya buat Gea Ayu. Bisa minta tolong, terima kasih. Lalu untuk nama yang kedua. Itu lagi ya. Ya. Nama yang kedua. Ayo. Kalian harus rasakan door prize yang benar-benar door prize yang dibuat langsung sama chefnya ini. Wih, ngeri. Simsalabim. Simsalabim. Nyoman Seriring. Nyoman Seriring. Selamat buat Nyoman Seriring. Ya. Nyoman Seriring mendapatkan door prize. Terima kasih banyak buat Chef Adi. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan 4 nama. Mendapatkan hadiah door prize. Lalu selanjutnya yang terakhir akan langsung diambil oleh Bliwinda. Diobok-obok. Namanya siapakah yang keluar yang beruntung? Ya. Namanya yang menang. Nama pemenangnya yang kelima. Aprilia Manikmas. Aprilia Manikmas. Selamat buat Aprilia Manikmas. Mendapatkan door prize. Oke, selanjutnya. Satu. Yang terakhir, semoga kalian ya lumayan ini loh, buat di rumah kalian, buat dibagi-bagi sama keluarga, sama teman-teman. Namanya Nikadek Alicia Guardiola. Wih, namanya ngeri banget. Namanya ngeri. Selamat buat Nikadek Alicia Guardiola. Wih, Guardiola ya, guard itu kan penjaga ya, penjaga hati mungkin ya, penjaga hati ya. Selamat buat nama menang kita pada sore hari ini dalam event Forensi 2020. Terima kasih banyak buat pemenang, nanti door prize-nya akan dibagikan, jadi kalian sabar, oke? Dan ikuti terus hingga akhir acara. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita agendanya adalah ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh founder sekaligus CEO Elizabeth International, yaitu Bapak Nyoman. Baik, untuk Bapak Nyoman, dipersilahkan untuk ya, baiklah. Sebelum kita lanjut untuk penyerahan sertifikat, kita akan ada break sejenak. Halo sahabat Asian, salam sukses luar biasa. Akhirnya kita sekarang berada di penghujung acara. Kita akan menyerahkan sertifikat penghargaan yang langsung akan diserahkan oleh founder dan juga CEO Elizabeth International, Bapak Nyoman. Untuk Bapak Nyoman, bisa dipersilahkan
dari panitia bisa dibantu untuk penyerahan sertifikat kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Baik. Kepada saya, ya terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat Bapak Nyoman dan juga teman-teman semuanya. Saya dapat sertifikat penghargaan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, ada bingkisannya. Bingkisannya. Wah, keren. Terima kasih Bapak Nyoman. Dan selanjutnya dari Bapak Nyoman kepada Bli Winda. Ya, selaku perwakilan dari Yayasan Relawan Bali Karangasem. Baik, sekaligus bingkisannya juga. Dan juga selanjutnya dari Bapak Nyoman untuk Bli, terima kasih banyak. Andi Karyase dari Relawan Bali. Tetap berkarya, Pak Andi. Tetap berkarya, tetap semangat untuk membantu teman-teman, untuk tetap menginspirasi kita semua. Baik, dari Bapak Nyoman kepada Chef Adi Juniarto. Terima kasih banyak, Chef. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Nyoman dan juga kepada Bli Winda, Bli Andi dan juga kepada Chef Adi. Selamat dan terima kasih atas partisipasinya untuk berbagi. Dan juga kita akan foto bersama ya. Baik, kita akan maju. Dan selanjutnya ada penghargaan. Ya, penghargaan selanjutnya untuk founder dan CEO Elizabeth International, Bapak Nyoman, dari Ketua Panitia Forensi 2020. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Ketua Panitia dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Nyoman, untuk Bli Andi, Bli Winda dan juga untuk Chef Adi. Dan juga untuk semua teman-teman yang sudah setia bergabung berpartisipasi dalam kegiatan kita pada sore hari ini, memeriahkan acara, dan juga kepada semua para bintang tamu kita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, untuk saling menginspirasi dan mengedukasi anak-anak muda yang ada di Bali khususnya. Terima kasih banyak. Dan saya Dode, mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak telah berpartisipasi. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan berikutnya. Salam luar biasa. Never just learn, learn inspired. Bye. Terima kasih banyak.